Tapi pada saat ada kebijakan bahwa kita turun ekspor dulu, itu langsung Pak, ada yang sensitif naik, ada yang stabil nih. Artinya ada yang tidak sensitif terhadap kalau turun cepat, kalau naik lambat. Itu situasi yang harus kita hadapi sekarang. Kalau begitu, ini yang harus kita diskusikan. Bagaimana caranya ini kan tinggal kita nih. Bagaimana caranya ini mendekati lah. Kalau tidak mengikuti trennya lah. Gitu ya, saya mau buka ini nanti. Karena Bapak ini orang-orang lapangan yang hebat-hebat semua. Terus. Udah, habis ya? Nah, sekarang saya mau bicara IUDR. Bapak Ibu, IUDR ini sudah jalan nih Pak. Saya mau melihat, enter dulu, balikin dulu. Satu-satu. Nah, Bapak tahu Uni Eropa deforestasi dan degradasi lahan hutan itu sudah diberlakukan, disahkan oleh Dewan Eropa 16 Mei dan Parlemen Eropa. Uni Eropa itu berapa anggotanya Pak Moli? Berapa negara? 27 negara. Jadi kalau sudah diputuskan Uni Eropa, maka 27 negara itu sudah bersepakat untuk menerapkan ini. Tidak ada negara di luar Uni Eropa yang tidak bersepakat dengan ini. Karena sudah ditetapkan oleh Uni Eropa. Jadi kalau bahasanya kalau ada yang nakal-nakal itu mungkin dalam hatinya, tapi kalau kembali lagi Islami orang Eropa juga pakai konsep Arab juga gitu. Akhirnya apa? EUDR ini mulai berlaku Juli 2023, berarti sudah sekarang berlaku. Tapi punya waktu transisi. Waktu transisinya adalah 18 bulan untuk operator, 24 bulan UMKM. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ini maksudnya bahwa EUDR ini tidak mengatur kita. Tidak ada di dalam situ sawitnya Indonesia segini berlaku, tidak ada. Tapi yang dia atur adalah importir dia Pak, yang di Eropa. Jadi yang diancam oleh Uni Eropa itu adalah importirnya. Kalau importirnya adalah pedagang, maka 18 bulan setelah itu berlaku. Kalau importirnya adalah UMKM, maka 24 bulan dia harus melakukan pemberlakuan ini. Jadi kita tidak bisa ini sebenarnya tidak bisa melawan kalau yang dia hantam itu sebenarnya adalah perusahaan dia. Lanjut. Baik, terima kasih. Yang kami hormati rekan dari BPD PKS, Pak Moli, selamat datang di Padang. Ini luar biasa BPD PKS. Atas BPD PKS kita mendapatkan stand yang cukup nyaman ini. Kita beri aplaus dulu kepada BPD PKS, sponsor utama dan satu-satunya. Dan alhamdulillah BPD PKS ini berganti orang mulai dari hari pertama ke 23. Dan semua hadir di sini, dan yang mengawal BPD PKS cuma saya sendiri. Jadi saya masih bertahan di sini gitu. Demi persawitan. Yang kedua, rekan-rekan dari Kapkit, selamat datang Bapak. Kemudian dari rekan-rekan dari Apkasindo yang mulia Bapak Dr. Bulat medali emas Manurung. Ini saya banyak dapat guru yang sekali berbeliau, luar biasa. Aspektir kami hormati, selamat datang Pak. Kemudian dari Popsi, selamat datang Pak. Dan tentunya kami banggakan para pegiat-pegiat sawit yang pada hari ini berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kesempatan, kesehatan, dan akhirnya kita bersilaturahmi pada kesempatan hari. Hari ini adalah hari ketiga Pak ya, hari ketiga dari Penas, dan tentunya kita sangat berharap bahwa kita pulang ke kampung membawa
bekal atau membawa oleh-oleh untuk masyarakat kita, dan terutama tentunya adalah masyarakat sawit kita. Para pejuang sawit yang kami hormati, yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan harga TBS. Mungkin sebagai pengantar, boleh tayangan saya, Mas? Jadi pertama mungkin saya perkenalkan diri, izin Bapak Ibu yang belum kenal, saya Prayudi Samsuri, kebetulan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Jadi di Kementerian Pertanian kemudian masuk ke Direktorat Jenderal Perkebunan, Bapak Ibu, ada direktorat yang mengurusi hilirnya, mengurusi hilir dari perkebunan kita. Jadi ada yang mengurusi on-farm. Nah, kebetulan saya yang mengurusi hilirnya. Sekarang sudah ada direktorat sawit dan palma lainnya, tapi tidak semuanya rupanya diurus oleh mereka. Jadi hilirnya ini masih di sini, Pak. Tertinggal di mana Bu Elvi ada kayaknya. Jadi kalau Bu Elvi di sana mungkin ikut juga gitu ya. Nah, ya kira-kira gitu. Jadi bagaimanapun bahwa di hilir ini sangat, kadang Bapak Ibu ada hal yang perlu kita sampaikan bersama. Ini apa nih? Mungkin yang satu Mas, yang bahan yang satu, kan dua saya kirim. Ini saking banyaknya bahan ini, sekretar saya aja bingung. Luar biasa. Jadi ada hal yang penting bagi kita, bahwa di aspek hilir ini dua. Begini Bapak Ibu, kita coba diskusi. Pada hari ini saya coba memberikan pengantar, kemudian nanti secara detail mengenai TBS nanti ada ahlinya Bu Elvi, dan itu akan didiskusikan dengan rekan-rekan dari narasumber yang lain, gitu ya. Nah, namun kami sampaikan begini Bapak Ibu, bahwa yang kita diskusi sekarang ini adalah harga TBS, yang kalau kita belajar ya Pak Dr. Manurung ya, bahwa harga itu tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, banyak yang mempengaruhi. Kalau kita diskusi dengan pihak ini, oh harga TBS itu ini yang pengaruhi, oh itu nggak salah. Di pihak sini kita diskusi tentang harga TBS, yang ini Pak harga TBS-nya gini, itu nggak ada masalah, bukan nggak salah. Oleh karena itu kami pemerintah melakukan kajian. Dan pada kesempatan ini saya coba menampilkan dari Pusat Studi Ekonomi Pertanian (PSKP), rekan kami, saya bilang coba dipelajari. Bagaimana sih kalau di sekolah itu pembentuk harga TBS itu oleh apa? Pembentuk harga TBS. Kenapa ini penting diskusi kita? Agar kita tahu bahwa harga TBS ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Harga TBS itu ada dipengaruhi berbagai faktor, dan yang kami berhasil identifikasi ini baru 10 gitu. Dan ini tidak bisa kalau di dunia nyata, harga itu tidak bisa dikatakan hanya satu yang berpengaruh, yang lainnya ceteris paribus. Tidak, itu teori sekolah aja nggak berlaku di lapangan. Itu hanya untuk mempermudah bikin tesis saja, yang lain ceteris paribus gitu ya. Kita tahu kalau kita pernah sekolah, kalau kita mau ubah variabel, yang lain kita anggap tetap. Nah ini rupanya Pak, semua ini saling berpengaruh. Gitu Pak, ini yang diajarkan saya Pak Manurung juga tadi diskusi dari pagi. Nah salah satu poinnya yang kita diskusikan ini, di tengah-tengah ini banyak faktor Bapak. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Saya coba menjelaskan sedikit. Salah satunya adalah nggak ada pointer ya. Kalau nggak ada kayu, nggak ada gitu ya. Balik dulu. Minyak mentah, batu bara ada pengaruhnya rupanya. Nanti kita lihat datanya. Harga minyak mentah dunia apakah berpengaruh terhadap harga TBS? Itu pertanyaan. Nanti kita lihat datanya. Kemudian krisis ekonomi negara importer. Sekarang yang negara-negara lain ini sekarang lagi krisis ekonomi. Rupanya salah satu yang berpengaruh
krisis ekonomi di sana, ekonominya tumbang, kegiatan perputaran turun, permintaan terhadap bahan baku juga turun. Itu satu poin, Bapak. Poin berikutnya, harga CPO tingkat global. Artinya tadi dari krisis ekonomi itu langsung menghantam harga CPO di dunia. Nah, harga CPO tingkat di dunia rupanya, nanti kita lihat datanya, itu berpengaruh terhadap harga CPO. Yang keempat adalah bagaimana kebijakan Uni Eropa. Bapak Ibu, Pak Nurul sudah menyampaikan ke saya. Jatuh dompet nanti. Saya lagi mau Pak Jatuh Nurul. dompet itu buka. Ini atas Sudah memperjuangkan. Oh iya, kadang ada isinya juga. Enggak tahu. Itu baru hadir di sana, Pak. Isu itu bisa mempengaruhi turunnya harga di Indonesia. Artinya apa, bahwa kalau harga yang menurunkan itu seperti apa? Sensitivitas harga turun itu sangat langsung berpengaruh terhadap turunnya harga CPO kita. Enggak dengar dia. Tapi sebaliknya itu kalau naik itu lambat. Nanti kita lihat datanya seperti apa. Kemudian konsumsi dalam negeri berpengaruh juga, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sangat berharap sebenarnya kalau konsumsi dalam negeri yang namanya gorengan kita nggak bisa larang lah. Saya tuh sambil beli ke sini, gorengannya sudah ada belum ya? Jadi bisa kita tunggu gorengan di Pak Manurul. Nggak tahu kayaknya belum goreng ya.